Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kita belajar tentang translasi, nah selanjutnya ini kita akan belajar tentang dilatasi. Sebetulnya dilatasi itu adalah materi yang terakhir dalam subbab transformasi geometri, tetapi saya balik ya. Jadi nanti setelah dilatasi baru refleksi dan baru rotasi. Kita lihat apa itu dilatasi. Nah, apa itu? Nanti setelah ini akan saya tunjukkan sebuah ilustrasi yang sedikit akan memberikan pemahaman kamu tentang dilatasi. Nah, sebetulnya itu dilatasi itu sudah sering kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan itu sangat sering sekali kamu lakukan. Nah, kita lihat ilustrasi yang akan saya tampilkan berikut. Lebih dahulu rasio atau ukuran video yang ingin digunakan. Terdapat rasio 1920 x 1080 dengan 25 frame per second untuk settingan Full HD PAL. 1920 x 1080 dengan 24 frame per second untuk Full HD sinematografi. 1280 x 720 dengan 50 frame per second untuk settingan HD PAL. 640 x 480 untuk settingan SD 4:3 atau untuk layar televisi. Pastikan settingan rasio Anda sesuai dengan kebutuhan video yang diinginkan. Kedua, exposure. Exposure secara Nah, setelah kalian melihat ilustrasi tadi, kalian melihat bahwa yang namanya dilatasi itu juga semacam rasio. Rasio itu berarti ada yang diperbesar, ada yang berkecil. Jadi, dilatasi itu sebetulnya sudah sering kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kalian selfie, kemudian wifi, kemudian membuat video, kemudian banyak lagi. Kemudian jadi dilatasi itu nanti intinya adalah suatu kegiatan di mana merupakan kegiatan yang membuat perubahan ukuran pada suatu benda. Ingat, yang berubah hanya ukurannya. Jadi contohnya ini kubus, ketika didilatasikan maka akan menjadi semakin besar. Contohnya kalau virus itu ketika di mikroskop akan terlihat bentuknya. Jadi walaupun sangat kecil sekali, dengan di bawah mikroskop akan terlihat jelas bentuk-bentuknya, kemudian strukturnya. Pada virus itu salah satu contoh dilatasi. Kemudian dapat juga dikatakan sebagai transformasi yang merubah ukuran benda besar atau kecil. Jadi perubahannya itu bisa diperbesar atau diperkecil tergantung keinginannya. Kalau misalnya ingin membuat maket sebuah rumah atau sebuah gedung, ya itu berarti diperkecil. Nanti perbesarnya adalah bentuk gedung itu sendiri. Ingat, pada dilatasi yang dirubah hanya ukuran benda, bukan bentuk benda. Jadi ukurannya semakin besar atau semakin kecil, tapi bentuknya tidak berubah. Nah, kemudian kita lihat ada berapa macam. Nah, yang pertama ada bentuk dilatasi. Yang A, dilatasi terhadap titik pusat 0,0, B, dilatasi terhadap titik pusat atau MN. Ini saya menggunakannya nanti rumusnya A, B ya. Dua komposisi dilatasi. A, komposisi dilatasi terhadap titik pusat 0,0 dan komposisi dilatasi terhadap titik pusat M, N atau A, B. Jadi ini bebas untuk pusatnya. Dilatasi kurva, intinya kalau dilatasi kurva adalah dilatasi yang mengubah kurva itu menjadi lebih besar, lebih kecil, atau ya intinya membuat kurva menjadi lebih besar atau lebih kecil. Kemudian faktor skala K. Nah, itu ada 4. Di sini adalah nilai K lebih besar dari 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Intinya, kalau K lebih besar dari 1, bangunnya itu letaknya searah. Dan untuk K lebih besar dari 0 atau K kurang dari 1, maka bangun akan diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Kalau lebih besar dari 1, bangun itu diperbesar, lebih kurang dari 0 sampai 1, maka bangun itu diperkecil. Kemudian untuk ketika 0 sampai minus 1, maka bangun akan diperkecil dan terletak berlawanan arah. Yang namanya berlawanan arah berarti kebalikannya ya. Kemudian C, K kurang dari minus 1, bangun akan diperbesar tetapi letaknya berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Kita lihat ilustrasinya seperti ini. Jadi kita lihat di situ kalau K tadi pusatnya kita ambil 0, titik pusat 0,0. K ini adalah gambar aslinya yang berwarna biru dan ini yang berwarna merah.
kita lihat ketika di dilatasi kurang dari 1, maka akan terletak searah dengan bangun aslinya ini. Tanya sama ya. Kemudian ketika K-nya itu didilatasi lebih besar dari 1, maka akan searah dengan bangun yang aslinya. Sedangkan kalau K kurang dari 1, 0 sampai 1, maka akan berlawan arah. Ini namanya berlawan arah. Gitu ya. Dan K minus 2, maka akan berlawan arah juga. Ini, berlawan arah dengan K minus 2. Jadi ini adalah sifat-sifat dilatasi yang keempat tadi. Diingat, kalau nah, bentuk dilatasi ini ada rumus. Jadi nanti kamu tulis ya rumusnya. Jadi ada rumusnya ini dengan pusat 0,0, maka ini rumusnya langsung ya, gampang saja. Ini tinggal Kx, X aksen Y aksen sama dengan K aksen kali K kali X, K kali Y. Jika dengan pusatnya AB, maka rumusnya akan menjadi seperti ini. Nah, nanti bisa juga ditulis seperti ini. X aksen Y aksen sama dengan A ditambah K X min A. Y aksen sama dengan B ditambah K Y min B. Nah, kemudian untuk komposisi dilatasi ada dua ya. Masih sama, bedanya kalau tadi sebelumnya ini kan hanya sekali dilatasi. Yang namanya komposisi dilatasi berarti lebih dari 1. Nih, jika contohnya jika titik A didilatasikan dengan skala K1, kemudian dilanjutkan dengan skala K2, maka rumusnya akan menjadi ini hampir sama, rumusnya K1 kali K2 kali X, atau bisa juga ditulis seperti ini. Jadi nanti X double aksen Y double aksen sama dengan K1 kali K2 X, K1 kali K2 Y. Bentuk matriksnya nah seperti ini ya, sama dengan tadi, hanya bedanya kalau 2 kali ya pengaliannya sebanyak 2 kali. Nah, kemudian untuk komposisi dilatasi terhadap titik pusat AB, jika titik A didilatasikan dengan skala K1, kemudian dilanjutkan dengan skala K2, maka ini ya, rumusnya seperti ini. Ini ketika dilatasi pertama, kemudian yang ini adalah kedua. Ini harusnya ada double aksen ya. K1 kali K2X, K1 kali K2Y, atau bisa ditulis seperti ini. X double aksen sama dengan A tambah K1 X min A, sama ya. Kemudian bentuk matriksnya seperti ini. Itu yang dikatakan sebagai komposisi dilatasi terhadap titik pusat AB, di mana K1 dan selebihnya K1, K2, K3 dan seterusnya nanti tinggal pengaliannya saja. Nah, untuk faktor skala K, ini tadi sudah ya. Nah, ini lebih jelasnya ya, untuk faktor skala K itu adalah kalau K lebih besar dari 1, maka berbesar, kemudian 0 sampai 1 itu diperkecil barangnya atau ini bendanya, kemudian ini K kurang dari 1 diperbesar tetapi letaknya berlawan arah, kemudian dari 1 sampai 0 itu diperkecil juga letaknya berlawanan arah. Oke, mari kita perhatikan contoh soal tentang dilatasi. Diketahui segitiga A, B, C dengan koordinat titik-titik sudutnya adalah A minus 4, minus 2, B-nya minus 2, minus 3, dan C-nya minus 1, 3. Tentukan A, bayangan dari titik-titik sudutnya jika dilatasi terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor dilatasinya minus 2 atau faktor dilatasi K minus 2. Yang kedua, gambarkan bayangan bangun ABC. Oke, kita lihat. Yang pertama, kamu harus ingat rumusnya terlebih dahulu ya. Bayangan ABC dengan faktor dilatasi 2. Rumus umumnya adalah X aksen Y aksen K kali X. A-nya minus 4, minus 2, maka nanti akan diperoleh langsung ya. K-nya berapa? Nah, ini bisa kita tulis K-nya sama dengan minus 2. K sama dengan minus 2. Kita letakkan, jadi minus 2 dikalikan pakai dot aja ya, kali minus 4. Dan ini Y-nya minus 2 dikalikan Y-nya tadi minus 2. Maka nanti akan diperoleh hasil sama dengan 8 dan 4. Sehingga nanti di sini kita tulis, bisa ditulis
8,4 itu bayangan A. Dan B-nya adalah koordinatnya adalah min 2, minus 3. Maka di sini min 2 dikalikan minus 2, kemudian yang ini juga min 2 dikalikan minus 3, maka diperoleh bayangan sama dengan ini jadi 4,6. Maka B-nya bisa ditulis 4,6. Kemudian untuk C-nya adalah C-nya min 1,3. Maka rumusnya masih sama ya, KX, berarti min 2 dikalikan minus 1 dan min 2 dikalikan 3. Maka diperoleh hasil sama dengan 2 sama minus 6. Nah, kita sudah tahu titik-titiknya. Maka tinggal kita menentukan nanti setelah titiknya diketahui, maka kita akan menggambar grafiknya ya. Jadi kita akan menggambar grafik. C-nya berapa ini? 2, minus 6. Nah, setelah ini kita akan menggambar grafiknya. Mari kita lihat cara menggambarnya untuk soal yang baru saja ya. Jadi kita gambarnya dalam diagram Kartesius ya. Ini X sama Y dapat seperti ini. Tadi titik A minus 4,2, titik B minus 2,3, titik C minus 1,3. Nah, ini kita gabungkan akan menjadi bentuk sebuah segitiga ABC. Kemudian kita gambar bayangannya. Bayangannya itu ketiga ya. Untuk A aksen itu 8,4, kemudian B aksen 4,6, yang terakhir C aksen 2, minus 6. Nah, ini juga ketika digambar akan membentuk sebuah segitiga, tetapi kalau tadi karena faktor skalanya minus, maka gambarnya letaknya akan terbalik dengan gambar aslinya. Jadi seperti ini, A-nya berpindah, ini B-nya B aksen, dan ini C aksen. Oke, ini saya hanya memberikan satu contoh soal tentang cara pengerjaan dilatasi, tetapi untuk selanjutnya soal yang untuk menggunakan titik pusat A, B, kamu tinggal memasukkan ke dalam rumus yang sudah saya berikan. Oke, untuk latihan soalnya kita lihat. Latihan soalnya diketahui segitiga ABC dengan titik-titik sudut min 5, min 6,2 dan C-nya 3,3. Yang ditentukan nanti adalah titik sudutnya dan gambar bayangannya. Di sini sudah jelas, ada yang ditranslasikan, kemudian ada yang didilatasikan dengan faktor dengan pusat 0,0, kemudian dengan pusat 1,1, dan yang terakhir dengan pusat 0,0 tetapi menggunakan komposisi dilatasi atau menggunakan dilatasinya sebanyak 2 kali. Demikian penjelasan saya untuk materi translasi dan dilatasi. Kemudian untuk materi selanjutnya tentang refleksi dan rotasi. Nah, tadi sudah saya berikan contoh soal, kemudian sudah saya berikan soal. Silakan soalnya dikerjakan dengan baik, usahakan tepat waktu, jangan suka menunda-nunda tugas sehingga nanti menumpuk tugas dan kalian sendiri yang akan merasa kesulitan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat. Mari kita berdoa semoga pandemi segera berakhir dan kita semua dapat hidup kembali normal, kita bisa sekolah lagi dan bisa berjumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.